Halo students, kembali lagi kita mempelajari tentang pembelajaran bahasa Inggris. Melanjutkan lagi ya, kita tentang how to make a passive sentence ya. How to make a passive sentence, yaitu passive sentence adalah kalimat pasif. Nah, ini kita mereview bagaimana cara membuat sebuah kalimat pasif. Kalian sudah mempelajari ini di semester 2. Oke. Di sini ada active sama pasif ya. Di sini active sentence means that a sentence has a subject that acts upon its verb. Nah, di sini maksudnya kalimat aktif itu bisa diartikan adalah sebuah kalimat yang mempunyai subjeknya itu melakukan sesuatu. Di sini ada contohnya, I read a book. Di sini subjeknya itu adalah I, saya. Nah, saya itu melakukan apa? Act-nya itu melakukan apa? Yaitu read a book, membaca buku. Nah, bedanya dengan passive sentence means that a subject is a recipient of verb's action. Recipient itu adalah penerima ya. Jadi maksud di sini subjeknya itu adalah barang atau something yang menerima verb tersebut. Di sini ada misalnya contohnya a book is read by me. Nah, biasanya salah satu ciri menggunakan passive sentence adalah menggunakan by. Di sini menggunakan kata by. By itu adalah artinya oleh. Di sini bisa diartikan a book is read by me. Sebuah buku dibaca oleh saya. Di sini katanya subjeknya itu sebagai penerima dari verb tersebut. Kita bisa diartikan sebuah bukunya itu dibaca oleh saya, kayak gitu. Mungkin kalian sudah mempelajari tentang aktif sama pasif itu di pembelajaran bahasa Indonesia. Kalau aktif itu biasanya menggunakan me. Nah, biasanya kalau di pasif dia menggunakan di. Dan juga biasanya oleh, ada kata oleh di situ. Kalau di bahasa Indonesia adalah menggunakan by, kayak gitu. Itu untuk penggunaannya ya, penggunaan aktif sama pasif. Ya, di sini coba di sini ada contoh. Misalnya ada kalimat she is cooking fried noodles. Nah, cara membuat sebuah passive sentence kalian harus to define, harus to decide, harus mempelajari apa she itu bentuknya apa, is cooking itu bentuknya apa, fried noodles itu bentuknya apa. Jadi kalian harus menganalisis kedudukan dari sebuah kata tersebut. Nah, biasanya dalam sebuah kata ada subjek, ada verb, ada objek, ada kata keterangan. Nah, coba di sini ada kata she is cooking fried noodles. Kalian harus menganalisis she itu sebagai subjek. Kalian bisa tandai itu menjadi S. Is cooking menjadi verb. Kalian bisa tandai itu menjadi verb V. Nah, di sini fried noodles di sana bentuknya objek. Kalian bisa tandai itu sebagai O. Nah, itu bentuk dari active sentence. Kenapa? Karena di sini subjeknya ini, yang ininya, subjeknya itu melakukan sesuatu. Melakukan apa she-nya? Is cooking, melakukan sedang memasak fried noodles. Nah, itu bentuk dari active sentence. Nah, bedanya dengan yang passive sentence, contohnya itu biasanya subjeknya itu adalah penerima dari verb tersebut. Di sini fried chicken is being cooked by her. Nah, di sini bisa diartikan biasanya untuk membentuk sebuah pasif itu kalian gampang caranya, tinggal objeknya itu dijadikan sebagai subjek. Jadi dibalik kedudukannya. Yang tadinya di aktifnya subjek, verb, objek, nanti di pasif harus kalian ganti menjadi objek, verb, subjek. Kayak gitu ya. Nanti bentuk dari verb ini nanti kita pelajari selanjutnya. Karena setiap tenses itu mempunyai mempunyai rumusnya, mempunyai patterns-nya. Gitu. Jadi cara membentuknya itu kalian harus menganalisis mana subjeknya, mana verbnya, mana objeknya. Nanti setelah kalian mengetahui mana subjek, mana verb, mana objek, kalian nanti ubah kedudukan objeknya menjadi subjek untuk membentuk sebuah passive sentence. Coba lihat di sini punya objek, verb, subjek. Gitu ya. Nah, langsung masuk ke patterns of passive sentence in present tense, gitu. Jadi nanti kita mempelajari banyak tenses, jadi kalian nanti harus lebih fokus ya.
Nah, untuk pertama kita mempelajari di present tense. Di sini present tense ada bentuk dari simple present. Kalau simple present pasti dalam pattern-nya itu menggunakan verb one atau verb one ditambah s or es. Itu ininya ciri dari simple present. Misalnya di sini contohnya Mr. Jones watches films every day. Nah, nanti itu kan aktifnya ya. Aktifnya nanti untuk bentuk pasifnya, kata saya kan objeknya harus di depan. Objek, terus nanti kalian harus tambahkan am, is, are, verb 3. Bentuk dari am, is, are-nya harus disesuaikan dengan bentuk dari objeknya. Kalau misalnya dalam bentuk objeknya dia singular, dia harus menggunakan is. Kalau misalnya bentuk objeknya itu plural, dia harus menggunakan are. Bedanya kalau misalnya am itu kan untuk I ya. Nah, di sini pertama-tama kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat atau mengubah aktif ke pasif. Kalian harus menganalisis mana subjek, mana verb, mana objeknya. Di sini contohnya Mr. Jones watches films every day. Mr. Jones sebagai subjek, watches sebagai verb, films sebagai objek. Jadi nanti films-nya itu harus di depan. Films. Nah, ini kan simple present, jadi harus diubah menjadi am, is, are, verb 3. Films. Nah, di sini ada kata s, films. Jadi itu pasti plural. Di sini kalian harus menggunakan are karena bentuknya adalah plural. Jadi di sini menjadi films are watched by Mr. Jones every day, kayak gitu. Jadi kan di sini karena ada everyday, jadi nanti everyday-nya di kedudukannya nanti di akhir aja. Jadi nanti kalian langsung cari subject verb objeknya aja. Nanti kalau misalkan ada kalimat panjang itu yang buntutnya itu tulis di buntutnya aja. Tetap kalian harus cari subject verb objeknya dulu. Itu untuk simple present. Lanjut ke present continuous. Nah, kalau misalnya ada kata continuous pasti dia menggunakan verb in. Nah, kalau misalnya dalam satu kalimat ada bentuknya subject plus am, is, are plus verb in, itu nanti diubah menjadi passive sentence-nya itu objek ditambah am, is, are being verb 3. Ditambah being verb 3. Nah, nanti tetap penggunaan am, is, are harus ditentukan dengan bentuk dari objeknya. Seperti tadi. Dan di sini Mr. Jones is watching films now. Kalian harus analisis dulu mana subjek, mana verb, mana objek. Nah, saya objek harus di depan. Jadi films. Films itu bentuknya plural. Jadi di sini jangan sampai kalian tulisnya films is. Itu salah. Harusnya films are. Karena bentuknya plural. Di sini am, is, are being verb 3. Jadi films are being watched by Mr. Jones now. Kenapa watch? Karena dia menggunakan verb 3. Gitu ya. Itu untuk present continuous. Lalu untuk present perfect. Kalau untuk present perfect, contohnya cirinya itu dia menggunakan subject plus have, has plus verb 3. Dia menggunakan have sama has. Ingat, untuk penggunaan have itu digunakan untuk I, you, we, they. Bedanya untuk has itu dia digunakan untuk subjeknya itu adalah he, she, sama it. Begitu. Nah, kalau misalnya dalam satu kalimat menggunakan have, has, verb 3, nanti diubah menjadi passive sentence-nya itu tinggal ditambah been verb 3. Objek ditambah have or has been verb 3. Ingat, have or has-nya harus ditentukan dengan bentuk objeknya. Kira-kira dia plural atau singular. Kalau misalnya plural dia menggunakan have. Kalau singular dia menggunakan has. Gitu. Misalnya ada contoh, Mr. Jones has watched film. Kenapa dia menggunakan has? Karena subjeknya singular, Mr. Jones. Itu kan cowok ya, jadi otomatis he. Dia menggunakan has. Mr. Jones has watched films. Nah, nanti kan yang jadi objek films. Jadi si objek harus di depan. Films, nah dia ada S-nya. Jadi dia harus menggunakan have karena plural kan. Films have been watched by Mr. Jones. Gitu. Oke. Nah, itu untuk patterns of passive sentence in present tense.
Nah, lebih lanjut untuk yang passive sentence in past tense. Nah, di sini kalau misalnya sentence-nya itu simple past. Simple past itu cirinya itu subject ditambah verb 2. Misalnya contohnya Mr. Jones watched films. Nah, di sini sudah diketahui subjeknya apa, verbnya apa, objeknya apa. Nanti untuk mengubah menjadi passive sentence-nya tinggal diubah menjadi objeknya di depan dan ditambah was or were verb 3. Untuk was itu digunakan untuk he, she, it, sama I. Bedanya untuk were itu digunakan untuk you, we, they. Tetap harus ditentukan dengan bentuk dari objek tersebut. Nah, di sini udah ketahuan objeknya films. Films itu plural, jadi otomatis dia harus menggunakan were. Films were watched. Di sini verb 2. Kalau misalnya di sini menggunakan verb 2, kalian harus ubah menjadi verb 3. Di sini watch. Kenapa watch? Karena memang verb 3 dari watch, watch. Verb 3 dari watch itu kan watch, tinggal ditambah id. Jangan lupa ditambah by subjeknya. Gitu ya, itu sebagai salah satu ciri dari passive sentence itu kan harus menggunakan by itu kan oleh artinya. Itu untuk simple past. Nah, untuk past continuous di sana ciri dari past continuous subject ditambah was, were, verb in. Nah, di sini sama aja ya, was, were, verb in. Bedanya kalau di sini kalau yang bentuknya was, were, verb in itu kan bentuk pasif dari simple past. Nah, jangan ketukar. Untuk past continuous ini active sentence-nya bentuknya subject plus was, were, verb in. Sama aja, was itu untuk I, he, she, it. Kalau were untuk you, we, sama they. Gitu. Mr. Jones was watching films. Nah, sini contohnya. Udah diketahui subjeknya apa, verbnya apa, objeknya apa. Nanti diubah menjadi passive sentence, objek ditambah was, were, being, verb 3. Ingat aja kalau misalnya yang berbentuk continuous, tadi juga sudah dijelasin yang di present continuous, kalau diubah menjadi passive, kalian harus tinggal menambahkan being, verb 3. Was, were, kalau misalnya ini dia kenapa menggunakan was, were? Karena dia bentuknya past. Beda yang tadi, yang present, kalau present kan dengan am, is, are, being. Nah, bedanya kalau yang di past, di sana dia menggunakan was, were, being, verb 3 by subject. Gitu. Ini objeknya ketahuan, films dia menggunakan were, karena bentuknya plural. Films were being watched by Mr. Jones. Begitu ya. Oke, lanjut untuk past perfect. Untuk past perfect, bentuk dari past perfect aktifnya itu subject plus had verb 3. Nah, nanti diubah menjadi passive sentence-nya, tinggal objeknya dikedepankan, ditambahkan had, dan ditambahkan been verb 3. Tambah by subject. Nah, di sana udah ketahuan objeknya films. Nah, ini all subject should be used had semua. Jadi semua subjeknya menggunakan had. I, you, we, they, he, she, it semua yang menggunakan had. Tidak ada perbedaan. Jadi sini langsung aja. Films had been watched by Mr. Jones. Begitu. Itu untuk patterns in past form. Nah, bedanya ada lagi patterns of passive sentence in future tense and modal. Di sini yang pertama kita pelajari tentang simple future. Nah, simple future itu adalah tenses yang mempelajari kegiatan yang akan datang. Nah, untuk simple future dia bisa menggunakan will, dia bisa menggunakan be going to. Nah, pertama kita mempelajari tentang penggunaan will dulu ya. Subjek misalnya dalam satu kalimat ada contohnya subjek plus will verb 1. Nanti diubah menjadi passive sentence-nya, tinggal objeknya dikedepankan, lalu tambahkan will, terus tambahkan be verb 3. Nah, di sini contohnya, Mr. John will watch films. Di sini films. Films ini walaupun apapun subjeknya semuanya menggunakan will. Films, jadi tinggal tambahkan be verb 3. Films will be watched by Mr. Jones. Nah, itu untuk penggunaan will. Nah, bedanya kalau yang menggunakan am, is, are, atau be going to, verb 1, di sana
sama aja dia menggunakan ditambahkan be, tapi nanti kalian jangan sampai terkecoh. Penggunaan am is are-nya harus disesuaikan dengan objek. Gitu. Nah, di sini kan objeknya films ya, udah di kedepanan films. Nah, film itu adalah plural, jadi otomatis dia menggunakan to be-nya are. Films are going to be watched by Mr. Jones. Ini tinggal tambahin be ketiga, semuanya menggunakan ketiga. Nah, untuk model, nah di sini models bentuknya itu atau contoh dari model can, could, must, may, might, have to, had better, should. Nah, biasanya kalau model itu ditambahkan verb one. Kalau misalnya bentuk ada kata I can do it, nah itu kan can, itu jadi contoh dari active in model. Nah, kalau dia menggunakan model, passive sentence-nya itu diubah menjadi objeknya tetap dikedepankan, ditambahkan model, ditambahkan be. Langsung tambah be verb 3 by S. Sini udah ketahuan. Oh, di sini Mr. John should watch films. Dia si modelsnya menggunakan should. Should itu kan contoh dari models. This object ketahuan films. Films should be watched by Mr. Jones. Kayak gitu. Semua model tinggal ditambahkan be. Sama juga tadi yang future menggunakan will atau be going to tinggal ditambahkan be. Jangan lupa semuanya menggunakan verb 3. Intinya tadi kan udah ada patterns in present, past, sama future, sama models. Intinya mengubah dari aktif sama ke pasif itu pasti menggunakan verb 3. Dilihat nanti di depannya ini yang di sininya disesuaikan dengan bentuknya present, past atau future atau models. Ada ininya, ada ketentuannya. Lalu pasti ada kata by dan juga objek pasti ada di depan. By-nya itu pasti ditambahkan subject. Kayak gitu. Itu inti dari mengubah aktif ke pasif. Nah, lalu di sini ada the changing of pronoun and passive sentence. Nah, di sini kalian harus menghafalkan. Misalnya kalau I nanti diubah menjadi me, you, we, us, they, them, he, him, she, her, sama it. Nah, misalnya ada kata I accompany her at every school party. Nah, di sini kalian kan ini aktif ya. Kalian harus mengetahui I sebagai subjek, accompany sebagai verb, her sebagai objek. Saya kalau objek harus dikedepankan untuk diubah menjadi pasif. Gak mungkin kalau si objek ini di depan, gak mungkin her. Nah, kita lihat ini the changing of pronoun her. Kalau objeknya her, nanti subjeknya harus diubah menjadi she. Jadi di sini diubah, ditransform menjadi she. She is accompanied by. Nah, di sini nggak mungkin by I. Ada nggak yang I itu sebagai objek? Enggak. Kalau I itu kalau udah digunakan menjadi objek, dia berubah menjadi me. Gitu. Kadang ada beberapa yang harus diubah. Tapi kalau misalnya di sini dia tidak menggunakan pronoun, misalnya di sininya nama, misalnya Mr. John accompany Sonia. Nah, itu kan nama. Kalau nama langsung ditulis. Bedanya kalau misalnya pronoun seperti I, you, we, they ini kalian harus hafalkan bentuk seperti ini karena harus diubah. Jangan sampai di sini kalian langsung tulis aja her is accompanied by I, itu salah. Jadi harus diubah subjek sama objeknya seperti ini. Gitu ya. Oke, di sini ada exercise. Di sini exercise-nya change the active sentence into the passive sentence. Ya. Nomor 1 coba kita lihat sama-sama. Our salesmen are selling all the carpets. Pertama-tama kalian harus mengetahui mana subjek, mana verb, mana objek. Ini sebagai subjek, our salesman. Terus verbnya itu adalah are selling, verb. Lalu all the carpets itu sebagai objek. Nah, kata saya kalau untuk diubah menjadi passive sentence, objeknya harus di depan, all the carpets. Nah, setelah itu kalian lihat ini dia bentuk tensenya apa? Kira-kira present, past, atau future, atau models. Di sini dia menggunakan are selling. Are selling. Otomatis present continuous. Kalau present continuous harus diubah menjadi are being verb 3.
di sini. Sorry, bukan are, tapi to be. Kira-kira to be-nya disesuaikan dengan objek. Nah, jadi bisa diubah menjadi all the carpets are being sold by our salesman. Kenapa dia menggunakan are? Karena di sini all the carpets. Dia plural. Jadi kalau plural dia menggunakan are. All the carpets are being sold. Kenapa dia sold? Ini kan verb satunya itu adalah sell. Verb 3 dari sell itu ada sell, sold, sold. Jadi di sini dia gunakan verb 3 itu adalah sold. Jadi all the carpets are being sold by our salesman. Ini our salesman kan sebagai subjeknya. Gitu ya. Oke, lanjut ke contoh nomor 2. You may forget the rules quickly. Ya, kalian harus lihat you sebagai subjek, may forget sebagai verb, the rules sebagai objek. Ingat, the rules sebagai objek. Nah, setelah itu kalian lihat ini bentuknya apa? May forget. May itu bentuk dari modal. Nah, kalau bentuk dari modal tinggal ditambahkan be verb 3. Tinggal langsung objeknya dikedepankan the rules. Jadi bisa dijadikan the rules may be forgotten by you quickly. Kenapa dia forgotten? Karena verb 3 dari forget itu adalah forgotten. Gitu. Oke, langsung contoh ke nomor 3. Everybody approved Joanna's suggestion. Sini everybody sebagai subjek. Approve sebagai verb. Terus Joanna suggestion sebagai objek. Oke. Setelah itu kalian lihat dia kalimatnya itu bentuknya present, past atau future atau modals. Dia menggunakan verb berapa ini? Approved. Dia menggunakan verb 2. Otomatis kalau dia menggunakan verb 2 itu past tense. Kalau past tense diubah menjadi passivenya yaitu was, were, verb 3. Di sini Joanna suggestion, objeknya lihat kira-kira dia menggunakan was atau were. Dia suggestion, otomatis plural, jadi otomatis menggunakan were. Coba lihat, jadi Joanna's suggestions were approved by everybody. Kenapa were? Karena ininya plural, gitu ya. Lanjut ke contoh nomor 4. We were collecting the donation for 2 years. We sebagai subjek, were collecting sebagai verb, lalu the donation sebagai objek. Otomatis nanti the donationnya di depan. Lalu kalian analisis were collecting. Kira-kira kalau were collecting itu masuknya kemana? Lalu nanti dilihat, dicari bentuk pasifnya seperti apa. Were collecting itu adalah past continuous. Kalau past continuous diubah menjadi pasif, were being verb 3. Jadi di sini was, were being verb 3. Nanti dilihat dari objeknya. Objeknya itu plural atau singular. Di sini the donations. The donation jadi otomatis plural. Jadi menggunakan were. Lihat, the donation were collected by us. Kenapa dia menggunakan us? Gak mungkin di sini the donation were collected by we. Itu salah. Karena si we-nya di sini harus diubah menjadi bentuk objek dari we. Bentuk objek dari we itu adalah us. Jadi the donation were collected by us for 2 years. Sorry, di sini harusnya were being. Sorry, di sini harusnya the donation were being collected by us for 2 years. Gitu ya. Nomor 5. Contoh yang terakhir, the zookeepers had captured the lion in the forest. Langsung, the zookeeper sebagai subjek, had captured sebagai verb, lalu the lion sebagai objek. Dia menggunakan had captured, jadi dia menggunakan past perfect. Kalau past perfect diubah menjadi pasifnya had been verb 3. Jadi si objeknya di depan, jadi the lion had been captured by the zookeepers and the forest. Kayak gitu. Oke, dari kelima contoh ini kalian pelajari bentuk perubahan dari active ke passivenya karena setiap tenses berbeda-beda patterns-nya. Oke,
Apabila ada yang ditanyakan, nanti kalian bisa tanyakan ke saya. Cukup sekian materi untuk meeting hari ini. Thank you and have a nice day.